Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat selalu. Kami ucapkan selamat datang di webinar CHC NAV Alpha Leader Solution yang diadakan oleh PT Datascript bekerja sama dengan CHC NAV. Pada pagi hari ini saya dan Kurnia Warman akan membantu menjadi moderator dan juga pembawa acara di webinar pagi hari ini, dan nanti pemateri utama akan disampaikan oleh Bapak Arif Yoga Pratama selaku Sales Manager dari CHC NAV Indonesia. Baik, kita sudah mulai pukul 10. Kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya bagi Bapak Ibu yang berkenan hadir di webinar pagi hari ini. Sebelum memulai, saya ingin sampaikan terlebih dahulu mengenai peraturan webinar di pagi hari ini. Yang pertama adalah moderator dan pembicara akan mulai menyampaikan materi pada pukul 10 WIB seperti sekarang. Kemudian selama pembicara menyampaikan materi, harap peserta tidak menyalakan mic. Apabila masih menyalakan, nanti akan dinonaktifkan oleh admin kami dari webinar kali ini. Lalu peserta tidak diperkenankan untuk menekan tombol sharing screen atau new share selama pembicaraan materi. Kesempatan untuk bertanya akan diberikan setelah pemateri menyampaikan materi, dan pertanyaan hanya diberikan dalam kolom chat. Jadi nanti mohon Bapak Ibu mengisi pertanyaan di kolom chat yang ada di platform Zoom untuk nanti kita untuk mengajukan pertanyaan atau tanya jawab ya. Jadi bisa masuk ke kolom chat dan mengisi pertanyaan di sana. Baik, sebelum memulai, kami minta izin Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa follow akun sosial media kami dari Datascript. Kita ada 4 sosial media yang selalu kita gunakan untuk memberikan informasi mengenai webinar terbaru atau mungkin informasi produk dan informasi lain yang mungkin bermanfaat, yaitu di Instagram, di Datascript Surveying, lalu di Twitter kita ada datascript.survey, lalu di Facebook ada sama Datascript Surveying, dan ada juga akun YouTube kami. Untuk webinar kali ini kita tidak akan tayangkan di YouTube, tapi akan kita record, dan nanti record tersebut akan kita tayangkan secara offline di YouTube. Baik, sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai Datascript dan CHC. Kita sudah bekerja sama sejak tahun 2017. Kami sudah menjalin kerjasama dengan CHC NAV sebagai salah satu produsen alat survei di bidang positioning yang sebenarnya sudah berada di pasaran hampir puluhan tahun. Kita memulai kerjasama di 2017 dan kita adalah eksklusif distributor di Indonesia. Kami sendiri Datascript adalah penyedia teknologi solusi surveying. Mungkin Bapak Ibu mengenal Datascript sebagai salah satu perusahaan yang memiliki banyak line bisnis. Salah satu line bisnis kami adalah surveying dan engineering, yang pada kesempatan hari ini kita akan sharing informasi bekerjasama dengan CHC. Kami memiliki berbagai macam solusi dari 2D and 3D documentation tools. Lalu kita punya juga application processing, di mana kami bekerja sama dengan Esri, Geomagic, dan juga Carlson. Lalu kami juga punya kerjasama dengan 2D and 3D visualization, di mana kita ada salah satu penyedia distributor dari Canon, dan kita juga menyediakan teknologi 3D printing. Lalu kita juga menyiapkan filing and scanning system untuk wide format scanner, dan kita juga menyiapkan data plan dan mobi plan untuk storage data 2D peta. Lalu kita juga mengembangkan dengan solusi archiving dan engineering documentation solution, di mana kita memiliki software digital viewer totally document atau DVTDM, dan kita juga memiliki software engineering solution yaitu Aviva. Jadi kita memang menyediakan volume atau sistem dari field to finish, dari lapangan sampai dengan pengolahan data di kantor, sampai dengan menghasilkan analisis data. Baik, Datascript sendiri bersama dengan CHC selama kurang lebih 3-4 tahun belakangan ini kita bekerja sama. Kita sudah hampir mendeliver atau mengirimkan 1.000 unit lebih GPS RTK terutama di Indonesia, di hampir seluruh wilayah di Indonesia kita sudah mendistribusikan GPS RTK kita. Nah, terkait dengan tema di pagi hari ini, kenapa kami mengambil judul tema mengenai CHC LIDAR Application? Karena kita melihat apa yang kita hadapi saat ini, di mana ini ada beberapa cuplikan berita yang kita lihat ya. Yang pertama adalah tinjauan jalan rusak. Jadi kita tahu
data infrastruktur kita atau infrastruktur kita terus dikembangkan dengan pembangunan jalan tol baru. Seperti kita lihat ada pengembangan lahan atau pembebasan lahan untuk pembangunan tol Cisumdawu sebagai contoh. Dua hal ini tentu terkait dengan bagaimana informasi data membantu dalam perencanaan dan juga planning, bahkan sampai dengan kira-kira nanti ke depan akan menjadi seperti apa. Tentu ini tidak akan lepas dari pengolahan data. Dan data sendiri kita sadari adalah komoditas utama saat ini, apalagi di era pandemi sekarang, di mana kita harus bekerja secara kita harus bekerja dari rumah, kita bekerja secara digital atau secara remote, secara jarak jauh, tentu data menjadi komponen yang sangat utama. Nah, analisis data ini juga ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menghasilkan efisiensi. Gitu ya, makanya kita kenal saat ini ada revolusi industri 4.0 yang juga sosialisasikan oleh pemerintah. Nah, ini ada salah satu tren yang kita lihat mengapa LIDAR bisa berperan dalam mendukung digitalisasi data, dan ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan data yang semakin beragam ini, semakin informatif menjadi sebuah analisis yang menghasilkan sesuatu yang lebih efisien, lebih efektif, dan juga lebih tepat guna. Sebagai contoh, saat ini kita sudah bisa melakukan digitalisasi jalan. Nah, dulu informasi jalan ini mungkin kita hanya melihat secara GIS ya. Mungkin Bapak sebagian sudah sangat paham dengan informasi geospasial. Artinya kita tahu informasi layar jalannya. Tapi saat ini kita sudah bisa membuat visualisasi dalam bentuk 3 dimensi. Di mana hal ini tentu menambah daya informasi, menambah daya analisis. Dan kembali lagi, kita sebagai di bidang ini pasti ingin menghasilkan sesuatu yang lebih efektif dan efisien, dan lebih tepat guna dalam sisi analisis. Nah, saya tidak akan memperpanjang lagi bagaimana teknologi LIDAR ini bisa dibangun dan bagaimana kita bisa menciptakan digitalisasi data yang jauh lebih efisien dan efektif. Kesempatan pagi hari ini kita bersama dengan Pak Arif Yoga Pratama selaku Sales Manager dari CHC-NAV. Kita akan sharing dan diskusi. Jadi kita berharap ada dua arah, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau mungkin ingin memberikan satu sharing, silahkan untuk mengisi di kolom chat. Nanti kita akan ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Di sesi break juga kita adakan kuis. Jadi betul-betul kita pada pagi hari ini tidak hanya sekedar sharing informasi, tapi kita ingin juga mendengar dari Bapak dan Ibu, dan kita juga adakan game interaktif di mana kita ada beberapa hadiah, yaitu kita akan memberikan SPC Mas atau masker, kemudian ada saldo GoPay dan topi dari CHC-NAV. Jadi mohon Bapak dan Ibu tetap stay sampai akhir acara dan memerhatikan sesi webinar kali ini, karena mungkin nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dari slide atau paparan yang akan disampaikan oleh Pak Arif Yoga. Baik, tidak memperpanjang lagi, saya persilakan Pak Arif Yoga untuk sharing apa yang ingin disampaikan di pagi hari ini. Silakan Pak Yoga. Baik, terima kasih Pak Danang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar pagi ini, Pak Danang, saya izin share screen saya terlebih dahulu. Mohon izin, apakah sudah tampil screen dari saya? Ya, sudah tampil Pak Yoga, silakan. Baik. Baik Pak Danang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh peserta webinar pagi ini. Semoga kita semua dalam perlindungan yang Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan. Dan insya Allah webinar pagi ini akan memberikan manfaat, memberikan sedikit informasi untuk kita semua. Dalam 1 jam ke depan, saya akan mencoba menyampaikan beberapa materi yang terkait dengan teknologi LIDAR, di mana teknologi LIDAR ini mulai tahun kemarin sampai mulai masuk tahun 2021 sekarang mulai menanjak ya, kemampuan dalam hal kemampuan pengambilan datanya, pengolahan datanya, dan kualitas data yang dihasilkan ternyata membuat banyak orang untuk memilih beralih ke teknologi LIDAR ini. Di mana yang sebelumnya mungkin orang melihat teknologi LIDAR ini sebagai solusi yang cukup mahal untuk investasi. Namun untuk saat ini dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, LIDAR ini sudah tidak lagi terpaku di masalah budgeting. Ya, artinya sekarang sudah mulai muncul beberapa
saya masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan sekilas tentang CAC NAV itu sendiri. Di perusahaan CAC NAV ini, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Danang, bahwa kami adalah perusahaan produsen alat survei yang berpusat di Shanghai, dan kami sudah berdiri sejak kira-kira 18 tahun yang lalu, di mana kami memulai dengan bisnis GNSS. Jadi dengan mulai dengan bisnis GNSS, sampai sekarang kami berkembang, sehingga kami memiliki line up produk yang beragam. Apa saja produk line up kami, paling tidak kami rangkum menjadi dalam 7 segmen bisnis yang bisa kami support. Yang pertama adalah surveying dan engineering yang terkait dengan GNSS, kemudian ada mapping yang geospasial yang terkait dengan UAV dan lain sebagainya. Kemudian ada marine survey, di mana kami juga memiliki eco sounder dan wahana airnya atau kita sebut drone air. Kemudian ada juga untuk agriculture, infrastructure untuk kepentingan deformasi, GNSS navigation untuk kepentingan navigasi di perairan ataupun di udara. Kemudian untuk asset management kami juga memiliki beberapa line up produk untuk mapping GIS. Sehingga total kami memiliki 7 segmen bisnis yang bisa kami support. Begitu juga dengan teknologi yang akan terus berkembang. Mungkin tahun depan kami akan menambah segmen bisnis yang lain. Seperti yang sempat disampaikan oleh CEO kami bahwa Pak Yoga, mohon maaf slide-nya bisa di-share screen lagi, Pak? Pak Danang, apakah masih tampil screen saya? Oke. Pak Danang, masih tampil screen saya? Oke, sudah Mas ya. Cuman suaranya aja mungkin kurang keras sedikit. Boleh didekatkan dengan mic. Oke. Jadi seperti CEO kami berpesan bahwa digitalisasi sekarang adalah sebuah proses untuk menuju perkembangan itu sendiri. Jadi teknologi itu berkembang ya karena kita melakukan itu. Kalau kita hanya berharap berkembang dengan sendiri tidak mungkin, tapi kita harus melakukan itu sendiri. Sampai masukin. Saya pikir pergi ke apa? Itu tak buka. Baik. Alangkah baiknya sebelum kita mulai masuk ke perkenalan teknologi yang akan CAC bisa provide terkait dengan teknologi LIDAR ini, mungkin saya akan coba refresh terlebih dahulu mengenai LIDAR itu sendiri. Mungkin dari beberapa teman atau mayoritas dari peserta di sini sudah sangat familiar dengan nama LIDAR, tapi mungkin ada yang masih bertanya-tanya LIDAR itu apa gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita mempelajari simple, kita juga bisa searching di Google dengan kata kunci LIDAR. Jadi kita akan menemukan bahwa LIDAR itu sebenarnya adalah sebuah singkatan dari sebuah metode yang sudah dibuat oleh seseorang. Itu dimana sebenarnya adalah light detection and ranging. Nah, dari sini kalau kita perhatikan dari kata-kata ini, di awal adalah light. Light artinya berarti teknologi ini atau metode ini menggunakan light atau sinar. Iya. Sinar yang digunakan adalah sinar laser. Nah, dari aku sebentar dulu kalau mulai. Pak Danang, mohon maaf jika ada peserta. Siap, ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, mohon di mute terlebih dahulu. Ya, silakan Pak Yoga. Oke, saya ulangi lagi bahwa LIDAR ini adalah light detection and ranging. Jadi artinya metode pengukuran yang menggunakan teknologi light atau sinar, di mana sinar yang kita bahas di sini adalah sinar laser. Sinar laser dengan panjang gelombang yang tertentu ya, tentunya. Nah, ada lagi misal Bapak Ibu sekalian sudah pernah dengar yang namanya radar. Nah, radar dan LIDAR ini sebenarnya similar, cuma berbeda wahananya atau perantaranya yang digunakan. Kalau LIDAR ini kan kita menggunakan light atau sinar. Kemudian kalau radar itu radio, sehingga artinya dia menggunakan gelombang radio untuk mengantarkan sinyal kepada ke objek yang akan kita lakukan pengukuran. Kalau boleh saya jelaskan singkat, di gambar sebelah sini, Bapak Ibu bisa lihat, ini salah satu wujud aplikasi dari LIDAR itu sendiri. Jadi ketika laser itu ditembakkan, sinar laser ditembakkan ke sebuah objek, tentunya sinar laser itu akan kembali atau memantul ke penembak lasernya, atau kita sebut transmitternya.
Sehingga dengan kembalinya sinar laser yang terpantul tadi, kita akan mendapatkan sebuah visualisasi dari objek yang akan kita petakan. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya adalah berupa kumpulan titik-titik digital yang sangat banyak, yang akhirnya kita sebut menjadi point cloud, sehingga apapun objeknya, kecuali air, itu akan kita bisa rekam dalam bentuk kumpulan titik, di mana nanti dari kumpulan titik itu kita bisa memodelkan itu menjadi berbagai macam aplikasi. Nah, di CAC ini sendiri, kami memiliki beberapa line up LiDAR, namun sebenarnya poin yang akan kita sampaikan di webinar pagi ini adalah sebenarnya betapa mudahnya LiDAR ini digunakan di bermacam-macam platform. Jadi kalau kita bisa lihat dari foto ini, platformnya bisa bermacam-macam ya. LiDAR-nya mungkin sama, tapi platformnya berbeda-beda. Mulai dari UAV, LiDAR kami bisa dipasangkan di UAV. Tentunya dengan UAV yang tertentu ya, tidak sembarang UAV. UAV yang mampu membawa berat paling enggak sampai 2 atau 3 kilo. Karena mini LiDAR ini beratnya sekitar itu, sampai maksimal 4 kilo lah dengan baterainya. Terus kemudian juga LiDAR ini juga bisa pasangkan di atas mobil untuk kita melakukan scanning di perkotaan ataupun di area tambang dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa tempatkan LiDAR itu di backpack kita sebagai halnya kita membawa tas ransel. Jadi semakin kecilnya ukuran LiDAR ini ternyata membuat kita semakin fleksibel untuk menggunakan wahana apa yang kira-kira cocok kita bisa gunakan. Termasuk kalau Bapak bisa lihat, kita bisa pasangkan juga di kapal. Tapi jangan salah, bukan berarti LiDAR dipasangkan di kapal itu untuk bisa melakukan scanning di bawah perairannya, di bawah airnya. Bukan, karena sinar LiDAR yang kita gunakan di sini, kategori lasernya tidak bisa menembus air. Nanti akan ada kategori sinar laser yang lain, nanti akan saya bahas juga sekilas. Kemudian juga kita bisa pasangkan di unit wahana drone air kita, atau kita sebut USV, dengan Unmanned Surface Vehicle. Nah, seperti ini. Nanti akan kita juga akan bahas di slide yang berikutnya. Untuk mengawali materi pagi ini, saya akan tampilkan salah satu line up produk dari CHC, yang kita sebut namanya Alpha 3D. Alpha 3D ini adalah sebutan untuk LiDAR yang kita pasangkan di mobil atau kendaraan yang lain. Penampangnya seperti ini, seperti di foto ini. Jadi LiDAR-nya tinggal kita pasang di atas mobil, kemudian kita bisa berkendara dengan kecepatan kecepatan rata-rata lah ya, tidak perlu terlalu kencang atau tidak perlu terlalu pelan. Mungkin kecepatan rata-rata antara sekitar 40 km hingga 60 km maksimal. Kita sudah bisa melakukan scanning seluruh area yang kita lewatin, mau itu jembatan, mau itu gedung, pohon, dan lain sebagainya. Apapun yang kita lewatin, semuanya akan terekam oleh LiDAR ini. Nah, seperti apa proses pengerjaan ini? Saya ada video yang mungkin insya Allah akan lebih membuat Bapak Ibu sekalian lebih paham ya. Hello everyone, it's CHC Navigation here, and today we come back to Mobile Mapping System. In previous video, we've explained main components of modern mobile mapping system, such as Alpha 3D. Today we will try it out and see what data we get from that system. Let's go! Alpha in Moscow.
Installation is very simple. Mount Alpha 3D on a telescopic platform, connect to a power source by just one cable, and press start. Now we connect to the system using Wi-Fi, using any browser access co-capture page to configure the system. The system interface is simple and concise. The controls are on top, system status information is on the right side, map, camera, and laser data in the center. Next, we need to make system initialization. Stay stationary for a few minutes, then drive on a car around in a figure 8. Ready! Now we can start the measurement process. Now we just need to sit back and observe the measurement process. If your tablet battery runs out, just take up another one and the measurement process won't be affected. The result is a dense, real-color point cloud, as well as high-resolution panoramic images. That's all. Now just transfer the data from a removable disk to a PC for processing. The data amount is very large, therefore it is necessary that the data transfer process will need be simple. Remove the disk, give it to the processing department, insert a new disk, and continue the project. The data processing consists of 3 stages. First, compute the movement trajectory from the combination of systems. Second, generate the point cloud and georeference panoramic pictures, and then colorize the scans. Third, get the information you need from the point clouds and images like profiles, DTM, geometric dimensions, road surface quality information, feature extraction like locations of road signs and fences. So easy we bring reality into 3D. The future is here. Check the Alpha 3D on your site. Contact with closest CHC office. Link in the description. Baik, jadi dari video itu, kalau kita perhatikan, saya akan coba rangkum apa yang kita dapat dari video tersebut. Yang pertama adalah unit LiDAR yang kita pasangkan di mobil tadi, penggunanya sangat mudah, asalkan kita sudah siapkan dockingnya di atas mobil, tentunya itu dari CHC ya, nanti kita sediakan juga. Setelah kita pasangkan, kita akan operasikan LiDAR tersebut menggunakan tablet, di mana CHC juga sudah menyiapkan sebuah software untuk setting di awal sebelum kita melakukan pengukuran scanning di jalan, sehingga kita bisa tentukan seberapa jauh LiDAR ini akan merekam titik, terus kemudian berapa kerapatan titik yang akan kita inginkan, lalu kita juga bisa setting apakah ini kita operasikan secara otomatis ataupun manual. Semuanya kita bisa setting di tablet tersebut sebelum kita melakukan scanning. Kemudian setelah setting selesai, kita bisa melakukan sedikit kalibrasi. Ya. Tadi kalau kita bisa lihat di video, mobilnya akan berputar seperti angka 8. Itu adalah sebuah proses kalibrasi sederhana untuk persiapan sebelum kita scanning. Setelah kita kalibrasi, kita bisa jalan secara normal seperti kita berkendara menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 40-60 km per jam. Ya, pokoknya kita santai saja, dan dengan otomatis semua objek yang berada di jangkauan LiDAR tersebut, misal kita setting radiusnya adalah 200 meter, berarti semua objek yang masih dalam radius 200 meter itu akan terekam oleh alat kita dan akan dijadikan berupa point cloud, berupa kumpulan titik yang sangat banyak, berupa digital, yang artinya kita bisa download dan kita bisa olah sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah kita jalan-jalan, kita Mas Yoga, Pak Yoga, ya. Maaf suaranya didekatkan dengan mic Pak, karena kecil sekali. Oke, terima kasih Mas Danang. Ya. Gimana dengan sekarang? Lebih jelas? Ya, lebih baik Pak, mohon didekatkan dengan mic, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Danang. Jadi saya ulangi, dengan kita selesai melakukan scanning, setelah kita melakukan scanning beberapa waktu,
kita bisa ambil datanya dari LiDAR tersebut dengan sangat mudah dengan hanya mengambil unit SSD yang sudah disediakan di alat tersebut. Kita tinggal ambil SSD-nya, kita copy datanya ke PC. Dengan begitu kita akan mendapatkan data yang sudah kita ambil tadi di lapangan dan kita akan proses di komputer. Tentunya TIAJ juga sudah menyediakan software processing, di mana di situ dengan software tersebut kita bisa memodelkan berbagai macam sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang kita bisa lakukan dengan kumpulan poin tersebut ya? Apa yang kita bisa lakukan dengan poin cloud yang kita dapat dari lapangan tadi? Sangat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Salah satunya adalah semisal katakan kita mau pengen kita mengetahui lebar jalan yang kita lewatin tadi. Tentunya sangat mudah, tinggal kita pilih salah satu titik yang ada di data kita tarik garis di sini, nanti otomatis software akan menunjukkan seberapa lebar jalan yang kita lalui tadi. Begitu juga misal kita ingin mengetahui tinggi sebuah gedung atau sebuah bangunan, sama yang kita lakukan adalah kita tinggal kita pilih salah satu titik, misal dari bawah ke atas untuk bisa tahu seberapa tinggi gedung tersebut. Begitu juga dengan lebar gedung tersebut, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi artinya dengan point cloud ini kita bisa melakukan berbagai macam hal sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Apakah kita ingin mengetahui dimensi dari sebuah objek, atau kita hanya ingin mengetahui sebuah quantity dari sebuah objek. Misal kita ingin tahu seberapa banyak jumlah tiang listrik, atau seberapa banyak papan reklame yang ada di area yang kita lalui tadi. Dan berbagai macam hal yang lain yang kita bisa gunakan, kita bisa terapkan di hasil data LiDAR ini. Hasil datanya kurang lebih akan seperti ini. Dan itu nanti akan bisa kita proses lebih lanjut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, pertanyaan adalah, kenapa kok kita bisa mendapatkan point cloud? Sebenarnya alat apa yang kita gunakan ya? Kalau saya coba tampilkan di sini adalah, ini adalah spesifikasi singkat alat yang kita pasang tadi di atas mobil dan kita gunakan untuk merekam data objek di perkotaan menggunakan mobil. Yang pertama adalah komponennya, yang pertama adalah tentunya LiDAR itu sendiri. LiDAR-nya bentuknya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa lihat di foto ini dengan lebih jelas. Jadi kepala LiDAR-nya ada di sini. Inilah tempat di mana dia menembakkan sinar laser secara otomatis dan bertubi-tubi, artinya dia menembakkan terus-menerus dengan cakupan sudutnya hingga 360 derajat, sehingga semua objek yang berada di radius yang kita tentukan akan terekam dengan sangat baik oleh LiDAR ini sendiri. Sensornya kita menggunakan sensor versi Rigel Fux 1HA, atau yang kita sebut Fux 1 High Accuracy, karena akurasinya memang sangat tinggi. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar merek Rigel ini adalah salah satu pabrikan juga atau produsen LiDAR yang sudah terkemuka, dan mungkin dia salah satu perusahaan yang pertama yang memproduksi teknologi LiDAR ini. Sehingga kami bekerja sama dengan Rigel ini untuk bisa memproduksi sebuah solusi LiDAR yang lebih fleksibel, artinya tidak perlu lagi LiDAR yang zaman dahulu itu. Kalau Pak Ibu pernah melihat LiDAR zaman beberapa mungkin tahun-tahun 2000-an, LiDAR itu bentuknya masih sangat besar dan berat. Besarnya berapa Pak Ibu? Saya bayangkan tinggi unitnya saja itu kira-kira lebih lah dari sekitar 80 cm. Itu baru tingginya. Lebarnya juga sekitar mungkin 60-70 cm. Jadi seperti box besar gitu, seperti mungkin bisa bayangkan seperti kulkas lah. Jadi sangat besar unit LiDAR-nya. Nah, masa-masa sekarang, tahun-tahun sekarang ini, produsen-produsen itu sudah mulai beralih untuk memproduksi sebuah solusi yang lebih kecil, lebih ringan, seperti halnya Alpha 3D yang CHC miliki ini. Jadi ini adalah salah satu line up LiDAR kami. Yang pertama adalah namanya Alpha 3D. Kita nyebutnya Alpha 3D, atau LiDAR yang kita bisa pasangkan di atas kendaraan. Kemudian apa yang kita bisa gunakan, yaitu yang kedua adalah kamera sistemnya. Kami juga memasangkan sebuah unit kamera, kita menyebutnya Ladybug kamera, karena ini adalah kamera 360 dengan resolusi yang cukup tinggi, 30 megapiksel. Nah, fungsinya apa kamera ini? Kamera ini fungsinya adalah merekam sebuah image-nya. Jadi kalau tadi LiDAR-nya ini merekam titik berupa point cloud, akan dilengkapi pula dengan imaging-nya atau image-nya. Jadi ketika nanti kita finalisasi data kita dari PC, hasilnya akan berupa seperti foto tapi 3 dimensi. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat dengan
mudah di Google. Kalau Bapak Ibu bisa masuk ke Google, kita bisa lihat di Google Maps, ada beberapa foto 360 di Google. Nah, nanti hasilnya kira-kira kan seperti itu. Jadi kita bisa melihat seluruh situasi di perkotaan itu yang kita scan tadi secara 3 dimensi atau secara virtual. Nah, ditambah lagi karena kita memiliki data point cloud, data poin-poin yang kita rekam menggunakan LiDAR tadi, kita bisa mengukur objek-objek tersebut. Kalau hanya sekedar foto 360, saya rasa itu akan sedikit sulit ya kalau kita mau melakukan pengukuran. Misal kita ingin tahu lebar jendela atau kita ingin tahu lebar jalan dan lain sebagainya, itu akan sulit dilakukan kalau hanya image. Tapi kalau image dilengkapi dengan point cloud yang dihasilkan oleh LiDAR tadi, semua itu bisa kita lakukan, apapun yang kita inginkan dari data point cloud tersebut. Terus kemudian untuk unit ini kita juga sudah dilengkapi dengan IP protection IP64 yang artinya ketika unit ini berjalan, ketika unit ini beroperasi di lapangan, ketika tiba-tiba hujan, yang namanya cuaca sekarang lagi musim hujan begini, kadang-kadang kita nggak bisa menerka-nerka ya. Misal pagi cerah kita jalan, tiba-tiba baru 20 menit, 30 menit jalan, tiba-tiba udah langsung rintik hujan. Nah, itu tidak perlu khawatir karena unit kita sudah dilengkapi dengan IP64 yang artinya sudah tahan percikan ya, bukan hujan deras. Jadi ketika ada mulai hujan rintik, silakan langsung mencari tempat untuk berteduh. Paling tidak kita diberikan paling enggak ya 10-15 menit lah untuk kita bisa cari tempat. Ya, kita insya Allah masih aman terhadap percikan-percikan air. Terus kemudian tentunya unit ini juga dilengkapi dengan IMU. Apakah IMU itu adalah Inertial Measurement Unit yang dimana alat ini atau sensor ini membuat LiDAR kita ini bisa beroperasi walaupun dia sedang bergerak. Sejatinya kalau kita lihat alat-alat survei itu kan seharusnya dia dalam kondisi yang diam karena dia kan merekam sebuah objek. Harusnya dia diam. Tapi ini kita bisa pasangkan di mobil dengan keadaan bergerak. Nah, apa yang membuat dia bisa melakukan seperti itu adalah adanya sensor IMU ini. Ini membuat sensor LiDAR kita dapat merekam sambil bergerak. Karena sensor IMU ini akan mengkonversi kecepatan dan arah tadi menjadi sebuah semacam koreksi terhadap hasil ukuran kita. Kemudian juga dilengkapi dengan internal PC, mini PC tentunya, sehingga semua data yang terekam ini sudah langsung dalam bentuk point cloud. Dia langsung otomatis dikonversi menjadi point cloud. Terus kemudian untuk mountingnya ini juga kita customize, kita bisa customize sesuai dengan kendaraan yang akan digunakan. Jadi sehingga misal kalau Ibu sekalian memiliki Pajero, memiliki Fortuner, atau kendaraan-kendaraan lainnya yang kita akan gunakan survei, CAC menyediakan mounting secara customize. Nanti kita bisa sesuaikan dengan ukuran kendaraan yang akan digunakan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah cuma itu saja yang dilakukan, yang kita bisa lakukan menggunakan teknologi LiDAR ini? Nah, tentunya tidak ya, tentunya tidak. Masih banyak hal lain yang kita bisa gunakan dengan teknologi LiDAR ini. Salah satunya adalah ada yang kita sebut namanya tree cadastre. Jadi orang-orang di perkebunan, misal perkebunan sawit, bagaimana cara mereka bisa memetakan, mengkolek semua data pohonnya, jumlah pohonnya, quantity, terus umur pohonnya, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Kalau selama ini mungkin kalau secara konvensional kita akan survei pohon itu satu persatu. Cuman kalau kita bayangkan area perusahaan perkebunan itu sendiri ya, berapa ratus hektar atau bahkan berapa ribu hektar yang akan kita melakukan pemetaan atau kita collecting data. Sehingga diperlukan sebuah metode pengukuran yang lebih efisien dan cepat. Nah, salah satu solusinya adalah, salah satu solusinya adalah menggunakan LiDAR ini. Yang pertama kita bisa menggunakan LiDAR itu dengan unit terbang atau unit UAV. Sehingga kita akan dapatkan ujung atas pohonnya bersama daun-daunnya hingga batangnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, emang bisa Mas LiDAR-nya ini bisa menembus, katakan kalau ini satu pohon, terus kemudian lingkungan sekitarnya berupa lapangan yang terbuka gitu ya, ini sangat mungkin ya, kita sangat mungkin bisa merekam satu unit pohon utuh ini, sangat mungkin. Cuman pertanyaannya kalau kita ada di perkebunan sawit contohnya, itu kan jarak antar pohon juga lumayan rapat, mungkin antara 4 atau 5 meter, sehingga pertanyaan adalah, apakah sinar laser ini bisa menembus di antara pohon-pohon tersebut, pertanyaannya. Nah,
Jawabannya, karena teknologi LiDAR yang kita gunakan ini menggunakan teknologi return pulse, jadi artinya sinar laser yang kita tembakkan ini dia akan kembali berulang-ulang. Sehingga apa? Sehingga akan menyebabkan seberapa rapat pun kondisi objek yang akan kita rekam, sinar laser akan dapat merekamnya sehingga di titik yang terbawah. Jadi contohnya semisal kita merekam pohon ini, sinar laser ini akan sangat dimungkinkan bisa menembus sampai ke batang. Tapi memang ada kemungkinan, mungkin karena saking rapatnya vegetasi tersebut, pohon dan lain sebagainya, sinar lidarnya tidak akan mampu menembus di pohon ini. Nah, kemudian apa solusinya? Solusinya adalah kita bisa menggunakan lidar tersebut dengan backpack. Jadi artinya ini kita akan kembali sedikit manual ya, kembali ke metode manual, tapi ini akan lebih efektif ketika kita bisa menggabungkan solusi ini untuk memetakan sebuah perkebunan atau perkebunan di mana disebut kita bisa mengkolek data kuantiti pohonnya dan lain sebagainya. Nah, yang saya bahas tadi tentang pulse, saya akan coba tambahkan di sini. Ini sedikit penjelasan tentang yang namanya laser pulse. Jadi teknologi sinar laser yang kita adopsi di masing-masing unit lidar kami adalah dia sudah mampu mensupport laser pulse hingga 4 returns, 4 kali. Jadi ketika laser itu ditembakkan 1 kali, dia akan kembali sebanyak 4 kali. Sehingga ini sangat memungkinkan untuk pemetaan di area vegetasi yang cukup rapat. Jadi kalau kita bandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, teknologi lidar yang lama, mungkin pulse-nya hanya sampai di 2 kali return, atau mungkin 3 kali lah. Nah, sekarang di unit lidar kami ini sudah mampu mensupport hingga 4 kali return, sehingga lebih rapat lagi. Jadi dengan kondisi vegetasi yang cukup ekstrim, lidar ini bisa mampu menembus hingga ya paling tidak di batang tengahnya lah. Jadi kita akan mendapatkan sebuah image atau point cloud dari area perkebunan tersebut dengan lebih baik lah. Jadi tidak hanya dapat di atas permukaan pohonnya saja, tapi kita akan batangnya juga akan bisa kita dapatkan. Nah, kemudian apalagi yang kita bisa lakukan dengan teknologi lidar ini selain tadi 3D kadaster di perkotaan, kemudian pohon, kemudian kita juga bisa lakukan itu di tunneling. Jadi untuk survei-survei di tunnel atau di underground di bawah, kita bisa lakukan metode pengukuran menggunakan lidar ini, dan tentunya ini juga akan lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya. Sebelumnya mungkin orang-orang lebih memilih untuk menggunakan total station, di mana total station sendiri kalau Bapak Ibu sudah familiar sekali kan penggunaannya cukup membutuhkan waktu dan tenaga ya. Artinya total station itu paling enggak harus ada 2 orang, yang satu memegang prisma, yang satu memegang total station itu sendiri, kecuali mereka menggunakan total station yang sudah mengadopsi teknologi reflectorless, di mana total station tersebut bisa mendapatkan laser langsung ke objek yang ingin kita petakan. Nah, dengan teknologi lidar ini, tentunya akan lebih memudahkan kita untuk bisa merekam data secara real time dan dengan sangat cepat apapun kondisinya. Nah, seperti halnya kalau dengan terowongan seperti ini, yang pertama kita bisa tawarkan dengan metode backpack. Jadi artinya kita tetap memerlukan 1 surveyor untuk berjalan menelusuri tunneling. Kita akan dapatkan model 3 dimensi tunnel itu tersebut. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk inspeksi. Jadi mulai dari terowongan yang sudah jadi, atau terowongan yang sudah berjalan digunakan dan kita ingin menginspeksi rutin, misal setiap tahun kita setiap per kuartal kita lakukan inspeksi. Nah, metode yang lain adalah kita juga bisa menggunakan mobil sebenarnya, tergantung dengan ukuran dari tunnel itu sendiri. Misal tunnel itu ternyata ukurannya cukup besar, mobil bisa masuk dan ada aksesnya, otomatis kita bisa menggunakan mobil sebagai wahana kita membawa lidar kita. Nah, kemudian ada satu lagi, kita juga bisa tentunya menggunakan UAV, drone. Dan saya ini kembali lagi, kita harus lihat situasi dari tunnelnya itu sendiri, apakah memungkinkan kita menggunakan lidar di UAV, apakah memungkinkan kita menggunakan mobil, dan lain sebagainya. Itu semuanya kita sesuaikan dengan kondisi dari tunnel itu sendiri. Nah, untuk hal-hal yang lain, masih sangat banyak aplikasi yang bisa kita terapkan dengan teknologi lidar ini. Salah satunya ya tentunya infrastruktur ini kan sangat banyak infrastruktur, tidak hanya terkait dengan bangunan, kita juga akan membahas tentang jalan tol, jembatan, dan lain sebagainya. Nah,
Untuk itu, LIDAR ini kita bisa katakan sangat cocok, akan sangat membantu ketika kita melakukan pengukuran di objek-objek yang berkaitan dengan kerapatan, berkaitan dengan quantity, berkaitan dengan inspeksi, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita lihat di sini, ada sangat banyak sekali aplikasi di bidang infrastruktur, seperti halnya road corridor mapping, road asset management, lalu kemudian ada juga rail signaling control, rail network management, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga untuk hal yang lain seperti halnya tadi di awal video tadi itu masuk kategori dalam digital city. Jadi sekarang trennya adalah bagaimana pemerintah kota atau pemerintah masing-masing daerah mengelola kotanya dengan baik. Salah satu caranya adalah kita harus memodelkan kota kita sendiri. Dengan kita memiliki model digital atau kita memiliki data digital dari kota kita sendiri, saya rasa itu akan memudahkan kita dalam hal pengembangan ke depannya nanti, ataukah kita ingin mengembangkan dari sisi infrastrukturnya, atau kita ingin mengembangkan dalam hal yang lain, kita akan memudahkan kalau kita memiliki data digitalnya. Nah, dalam kegiatan digital city ini banyak sekali kegiatan kita bisa lakukan. Yang terpenting adalah salah satunya BIM management. Jadi di salah satu aplikasi LIDAR tadi, di software itu kita bisa melakukan berbagai macam modeling. Seperti halnya kalau Pak Du bisa lihat di video di pojok kanan bawah ini, masing-masing gedung di satu kota itu kita bisa melakukan inspeksi secara mendetail. Bahkan even untuk tiang dari lampu lalu lintas, tiang reklame, dan atau hanya sekedar tiang lampu, kita bisa melakukan inspeksi berbagai macam hal. Mulai dari ukuran atau bahkan persebaran kabelnya dan lain sebagainya, kita bisa lakukan berbagai macam hal. Begitu juga untuk kegiatan-kegiatan di cadastral atau mapping, jadi tim-tim surveyor ini tentunya akan sangat mudah ketika kita melakukan LIDAR. Jadi artinya pekerjaan yang semula dikerjakan menggunakan total session, yang artinya manual dan membutuhkan cukup waktu yang panjang ya. Nah, dengan LIDAR ini kita bisa merangkum semua kegiatan itu hanya dalam satu kali step. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat di video tadi, surveyor LIDAR-nya itu hanya mengaktifkan LIDAR-nya sekali klik tombol saja, habis itu kita setting, sudah jalan. Jadi artinya step dari penggunaan LIDAR ini sangat simple. Kemudian ada juga untuk asset collection, artinya di beberapa perusahaan mungkin BUMN, seperti mungkin halnya PLN, ataupun perusahaan-perusahaan yang lain yang ingin maintenance asetnya, misal mereka punya instalasi pipa, instalasi kabel, dan lain sebagainya, LIDAR ini menjadi salah satu solusi yang sangat efisien dan efektif untuk melakukan maintenance aset tersebut. Kemudian tentu saja mining ini adalah salah satu segmen bisnis yang mungkin akan sangat cocok ketika kita menggunakan teknologi LIDAR ini. Oke. Jadi di mining ini, kegiatan mining yang begitu macam-macam pula juga, salah satunya misal yang paling terkenal mungkin kita pernah dengar istilahnya cut and fill. Nah, bagaimana kita bisa menghitung volume dari cut and fill tersebut dengan cepat? Nah, jawabannya adalah LIDAR. LIDAR ini adalah satu jawaban metode yang sangat efisien dan efektif untuk menentukan volume dari cut and fill di area pertambangan, baik yang open pit maupun yang tertutup. Nah, kemudian di dunia perairan ya, di water application ini, tadi seperti saya sampaikan, jangan salah paham bahwa LIDAR ini akan kita gunakan untuk men-scan di bawah laut. Kalau di video ini, sebenarnya ini adalah sebuah penggabungan. Jadi di mana USV kita pasangkan LIDAR, LIDAR ini fungsinya untuk merekam area atau topografi di sekitar perairan. Maksudnya di atas perairan. Jadi Bapak Ibu lihat di video ini, yang warnanya orange dan kuning inilah yang terekam oleh LIDAR yang dipasangkan di unit USV ini. Nah, pertanyaannya, lalu data yang warna biru ini atau data dasar dari perairan ini dapat dari mana? Nah, didapat dari echosonder yang dipasangkan juga di USV. Jadi wahana USV ini adalah sebuah wahana yang bisa membawa beberapa sensor sekaligus.
Yang pertama kita bisa pasangkan unit echo sounder di bawah sini, baik yang multi beam maupun yang single beam. Kemudian kita bisa tambahkan di atas unit sensor LiDAR-nya. Sehingga ketika kita gabungkan datanya, kira-kira kan seperti ini. Di video ini Bapak bisa lihat penggabungan data dari LiDAR di atas permukaan air, begitu juga dengan data echo sounder yang di bawah light. Jadi ketika digabungkan, kita akan mendapatkan sebuah model 3 dimensi yang lengkap berupa topografi di area perairan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah tidak ada LiDAR yang bisa menembus air atau medan air? Jawabannya adalah ada. Jadi nanti kita akan ada sebutannya bathymetric LiDAR. Jadi artinya LiDAR yang digunakan untuk survei bathymetrik atau survei air. Nah, bedanya apa dengan LiDAR yang saat ini kita sedang bahas? Yaitu bedanya adalah di sinar lasernya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau saya gambarkan sekilas, sinar laser yang kita gunakan di LiDAR ini, LiDAR sekarang yang kita bahas ini adalah memiliki panjang gelombang sekitar 1064 nanometer. Nanti mohon koreksi. Kira-kira panjang gelombangnya adalah 1000-an nanometer. Karena ini kategorinya adalah infrared. Nah, infrared ini tidak bisa menembus medan seperti air. Nah, kita membutuhkan sinar laser yang lain yang panjang gelombangnya juga berbeda sehingga bisa menembus atau bisa merekam di bawah dasar laut. Nah, kita bisa gunakan di sinar laser yang memiliki panjang gelombang lebih pendek, sekitar 500-an lah. Saya kurang copy persisnya berapa, mungkin sekitar 532 nanometer, di mana gelombang tersebut kategorinya adalah gelombang green atau gelombang warna hijau. Jadi kita tidak lagi menggunakan infrared, tapi kita menggunakan gelombang hijau untuk bisa merekam di bawah air. Jadi ada kategori LiDAR untuk pemetaan di bawah air, yaitu namanya bathymetric LiDAR. Nah, tadi setelah kita panjang lebar membahas aplikasi, sekarang pertanyaan adalah apa saja sih sebenarnya line up yang dimiliki oleh CHC Nav yang terkait dengan teknologi LiDAR ini. Tadi yang pertama, kalau Ibu masih ingat, ada line up yang namanya Alpha 3D atau Alpha 3D. Itu unit LiDAR yang kita pasangkan di kendaraan atau mobil. Nah, berikutnya, unit yang lain kita ada juga yang kita sebut Alpha Unit 300, Alpha Unit 900, ada Alpha Unit 1300. Nah, masing-masing tipe ini tentunya memiliki spesifikasi yang berbeda, mulai dari akurasinya, kerapatan titiknya, kecepatan scanningnya, itu berbeda-beda. Bahkan untuk dimensinya pun juga berbeda. Nah, penggunaannya untuk apa saja? Nah, jawabannya adalah penggunaannya bisa bermacam-macam. Yang membedakan adalah wahana yang akan kita gunakan. Jadi artinya wahana apapun, LiDAR-nya bisa macam-macam. Jadi artinya misal kita ngomongin tadi yang mobil ya. Mobil itu kita kan kalau kita CHC tadi namanya alpha 3 dimensi, alpha 3D lah, alpha 3D. Apakah kita bisa menggunakan alpha uni seri ini? Bisa jawabannya. Jadi artinya alpha unit 300 ini juga bisa kita pasangkan di mobil. Tinggal kita sesuaikan dengan mountingnya atau dockingnya. Begitu juga dengan Alpha Unit 900, Alpha Unit 1300. Lalu apakah bisa dipasangkan di UAV? Tentu saja bisa. Jadi Alpha Unit 300, Alpha Unit 900 maupun yang 1300 juga bisa kita pasangkan di UAV. Lalu pertanyaan apakah bisa dipasangkan di backpack juga? Nah, jawabannya adalah Alpha Unit 300 dan 900 lah yang bisa kita pasangkan di backpack. Nah, kalau untuk yang 1300 ini, kebetulan karena spesifikasinya dia merupakan LiDAR yang khusus dipasangkan di UAV, dia belum bisa, dia belum support untuk dipasangkan di backpack. Jadi hanya ada dua tipe ini yang bisa kita pasangkan di backpack. Nanti akan saya bahas lebih mendetail di slide berikutnya. Nah, sedikit spesifikasi. Kalau saya sebutkan tadi Alpha Unit 300, itu artinya satu kesatuan utuh, yaitu berupa unit LiDAR itu sendiri dan kameranya. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat tadi di slide saya di awal mengenai Alpha 3D atau Alpha 3D, unit LiDAR-nya dilengkapi dengan kamera yang 360. Nah, kalau yang Alpha Unit 300 ini, unit LiDAR-nya dilengkapi dengan kamera DSLR biasa. Jadi bukan kamera 360 ya. Pertanyaan apakah bisa kita kombinasikan dengan kamera 360? Bisa. Nanti di slide berikutnya akan saya tampilkan juga. Tapi kita coba akan bahas satu spek ini dulu, yaitu sensor LiDAR yang kita gunakan. Dia sama-sama menggunakan Rigel, tapi beda tipe, Pak. Jadi kalau yang di Alpha 3D tadi, sensor LiDAR yang kita gunakan adalah tipenya Minifux 1 HA, High Accuracy. Yang kita sekarang gunakan di Alpha Unit 300 ini adalah Fux 1 UAV. Artinya sensor ini
sebenarnya lebih spesial untuk digunakan di unit UEFI. Kemudian sama, di dalamnya juga memiliki prosesor kecil ditambah dengan storage-nya, kemudian dilengkapi dengan kamera, IMU, lalu kemudian remote control-nya berupa remote antena UHF, kemudian juga sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP64, dan tentunya dilengkapi dengan GNSS atau kita sebut navigasinya lah. Jadi kita bisa mengetahui ketika ini terbang bersama UAV, kita bisa tahu di mana posisi dari UAV tersebut. Nah, kemudian ketika kita pasangkan unit 300, Alpha unit 300 ini di atas mobil, tampilannya mirip dengan Alpha 3D. Jadi jangan salah ya, Alpha 3D dengan Alpha Uni ini berbeda secara dimensi maupun fisiknya. Nah, kalau kita lihat di sini, Alpha Unit 300 ketika dipasangkan di mobil, sebenarnya intinya sama, mereka sama-sama menggunakan mounting. Nah, yang membedakan nanti adalah mountingnya ini, Pak. Mountingnya ini akan membedakan dengan Alpha 3D. Nah, ini saya bilang tadi, apakah bisa dikombinasikan dengan kamera 360 seperti halnya Alpha 3D? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Jadi setelah kita kombinasikan, tampilannya kan seperti ini, dockingnya lebih besar. Nah, lalu bagaimana ketika kita menggunakan Alpha Unit 300 sebagai backpack? Nah, seperti ini tampilannya. Jadi di sini disebutkan juga bahwa ketika kita ingin mengganti platformnya dari mobil yang kita pasang di mobil, kita rubah menjadi backpack, itu hanya butuh waktu sekitar 2 menit. Artinya apa? Artinya adalah proses melepas dari unit di mobil ini menjadi backpack itu sangat mudah. Jadi kita akan hanya melepas satu klem di sini, kita lepas satu klem di sini, dan kemudian kita tarik unit lidarnya dan kita pasangkan di backpack, dan kita kunci, ada klemnya juga di sini di atas. Jadi sangat mudah. Jadi disebutkan di sini hanya 2 menit. Nah, jadi sangat relatif mudah ketika kita ingin menggunakan platform yang berbeda. Ini terjadi seperti customer kami yang beberapa waktu yang lalu, bahwa mereka ingin sebuah solusi lidar yang bisa berubah-ubah platformnya. Jadi artinya misal mereka selesai survei tunnel menggunakan mobil, misal kita ada terowongan bawah tanah, kita survei menggunakan mobil, selesai survei menggunakan mobil, kita ingin berubah menjadi backpack karena ada beberapa bagian tunnel yang ingin kita survei juga, tapi mobil tidak bisa lewat. Nah, seperti itu. Kita bisa melakukan perubahan platform tersebut dengan sangat cepat. Dalam kurun waktu sekitar 2 menit. Nah, kemudian ada versi berikutnya adalah Alpha Unit 900. Ini spesifikasinya di atas Alpha Unit 300 tentunya, karena sensornya juga berbeda. Sensornya kita menggunakan Fox 1 UAV, walaupun sensornya sama, tapi di situ kita ada beberapa customisasi di spesifikasi kecepatan rate-nya, akurasinya, dan kerapatan titiknya. Kemudian komponen-komponen lain hampir sama, kita dilengkapi dengan mini computer dan data storage. Kemudian ada kamera, ada IMU, antena, kemudian ada sertifikasi IP juga, kita juga dilengkapi dengan navigasi GNSS. Jadi mirip komponen-komponen standar yang dibawa oleh lidar ini. Kemudian ketika dipasangkan di unit mobil atau kendaraan lain, tampilannya kan seperti ini, hampir sama dengan Alpha Unit 300, cuma berbeda dimensi lidarnya saja. Kemudian juga kita bisa kombinasikan dengan kamera 360 atau kamera di bak tadi, sama seperti Alpha Unit 300 maupun Alpha 3D. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kemudian juga bisa kita gunakan di backpack. Nah, perubahan ini atau perpindahan ini juga sangat mudah, sehingga hanya butuh waktu kurang lebih 2 menit untuk bisa merubah dari unit mobil menjadi ke backpack. Jadi sangat memudahkan setiap surveyor menggunakan solusi lidar ini. Nah, karena Alpha Unit 900 ini memang secara dimensi lebih besar dibandingkan dengan Alpha Unit 300, otomatis beratnya juga sedikit akan nambah ketika kita gunakan sebagai backpack. Akan lebih terasa lah, maksud saya akan lebih terasa. Paling tidak kurang lebih bobotnya sekitar 5 kilo lah ketika kita gunakan sebagai backpack. Jadi kalau kita mau survei menggunakan Alpha Unit 900 ini, ya saya sarankan jangan lama-lama nanti biar nggak pegel. Nah, kemudian Alpha Unit 1300 atau seri yang paling tinggi ini, sebenarnya karena dia memang sensor lidarnya khusus untuk kegiatan UAV, sehingga dia tidak bisa dipakai di mobil maupun di backpack, sehingga dia hanya satu peruntukan saja, bisa dipasangkan di unit UAV ataupun di unit pesawat. Kalau di foto ini contohnya dia dipasangkan di unit helikopter. Sebenarnya bisa juga dipasangkan di unit Cessna 172P ataupun unit pesawat lainnya seperti Piper Warrior 3 dan lain sebagainya.
Itu adalah beberapa line up pesawat yang biasa digunakan di Indonesia. Nah, itu nanti kuncinya adalah satu, mountingnya atau dockingnya. Mounting atau dockingnya itu nanti kita harus sesuaikan dengan bodi pesawat sehingga tidak perlu lagi melubangi unit pesawat. Jadi kalau saya dengar cerita dari beberapa konsultan itu, pesawat ini selama ini kalau membawa unit leader yang lama, yang saya ceritakan yang secara ukuran lebih besar itu, dia harus melubangi badan pesawat karena unit leader yang besar tadi itu harus ditempatkan di badan pesawatnya, seperti halnya penumpang di dalam pesawat, terus kita harus lubangi bodi pesawat, kita pasangkan bautnya dan lain sebagainya supaya leadernya tidak lari. Nah, kalau untuk unit leader yang sekarang ini, seperti ini, kita tidak perlu lagi melubangi bodi pesawat, tapi kita hanya memerlukan sebuah docking yang nanti kita pasangkan di kaki-kaki pesawat atau di pinggir sayapnya lah. Jadi untuk tipe-tipe Cessna 172P ataupun yang Piper Warrior ini, pemasangannya, kuncinya ada di mountingnya. Jadi kita tidak perlu lagi melubangi badan pesawatnya. Nah, sedikit rangkuman dari spesifikasi line up leader CAC-NAV tadi, kalau Ibu bisa perhatikan di slide ini. Jadi berdasarkan tipenya, hanya kita bisa lihat tipenya yang pertama adalah Alpha 3D. Kemudian tipe berikutnya ada Alpha Uni Series, yaitu mulai Alpha Uni 300, Alpha Uni 900, sampai yang Alpha Uni 1300. Tentunya ini memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Bahkan mulai dari scanning range-nya kita lihat juga berbeda, absolute accuracy-nya juga berbeda, scanning speed-nya juga berbeda-beda. Ya. Di sini kita bisa lihat secara singkat lah rangkuman dari line up leader CAC-NAV. Nah, kemudian untuk kemudahan mounting ini, selain tadi kita gunakan di mobil maupun backpack, artinya yang ground surveying, artinya di darat, kita juga bisa melakukan pengukuran leader ini di aerial atau kita menggunakan wahana di udara, menggunakan UAV maupun di pesawat. Nah, di slide berikutnya saya akan coba tampilkan salah satu line up UAV yang bisa kita gunakan untuk survei menggunakan leader ini adalah tipenya BB4. BB4 ini adalah tipe UAV 4 rotor kami, jadi quadcopter. Ini adalah video terkait dengan BB4. Kita bisa lihat video ini. Jadi unit BB4 ini dia bisa membawa unit leadernya dengan sangat stabil. Ya, baik. Jadi sedikit tampilan video sekilas ya tentang BB4 ini. Jadi kalau Ibu perhatikan tadi, metode pengukurannya atau metode pengambilan datanya sebenarnya mirip sekali dengan Alpha 3D atau unit leader yang kita pasangkan di mobil. Bedanya adalah sekarang perantaranya kita ada di udara. Jadi kita sama-sama berjalan, bedanya kalau tadi di mobil kita jalan di jalan, terus kemudian kalau UAV ini kita jalan di udara. Nah sama, kita nanti di udara itu dia akan juga menycan semua objek di radius scanning rate-nya. Jadi kalau scanning range-nya kita buat misal 200 meter atau mungkin 100 meter, nah semua objek yang masih ada di dalam radius tersebut semua akan terekam. Nah, apa istimewa dari unit UAV kita ini? Yang pertama adalah quadcopter kita ini memiliki kemampuan yang mumpuni untuk membawa sebuah unit leader. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pemerhati UAV atau drone, pasti nggak asing dengan yang namanya brand DJI. Nah, DJI seperti Phantom 4 Pro ataupun DJI Mavic, itu adalah salah satu beberapa line up produk DJI yang kaitannya dengan fotografi atau terkait dengan hobi. Jadi drone-drone seperti itu tidak akan mungkin bisa kita aplikasikan dengan unit leader seperti ini. Kita memerlukan sebuah unit drone atau UAV yang memang memiliki spesifikasi yang mumpuni untuk membawa sebuah unit leader. Karena unit leader ini tadi saya sampaikan sekilas bahwa beratnya itu rata-rata sekitar 2 kilo sampai 4 kilo. Sehingga kita memerlukan sebuah drone atau UAV yang memiliki
kemampuan untuk mengangkat berat sebesar itu. Nah, seperti halnya BB4 ini, kemampuan dia bisa membawa sebuah beban hingga 7 kilo, Pak. Jadi ketika leader kita hanya sekitar 3-4 kilo, otomatis UAV ini bisa terbang dengan sangat stabil. Nah, apa saja yang ada di unit BB4 kita ini? Yang tentunya adalah 4 rotornya, di mana 4 rotor ini terdiri dari 2 CW dan 2 CCW. Ya, ini bukan cewek ya, maksudnya ini adalah CW ini adalah clockwise. Clockwise ini artinya perputarannya sesuai dengan jarum jam. Ada juga yang propeller yang CCW, artinya counter clockwise atau perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini diperlukan karena ketika unit drone ini terbang, unit drone ini kan harus maju, mundur, belok kanan, belok kiri, naik, turun, dan lain sebagainya. Nah, kita memerlukan beberapa propeller yang spesifikasinya berbeda. Kemudian unit drone kita ini juga dilengkapi dengan bahan yang cukup kuat, yaitu carbon fiber cover. Artinya unit ini, semisal nauzubillah min dzalik, dia jatuh, kemungkinan yang patah pertama kali adalah di propellernya. Tapi unit keseluruhan dari BB4 ini tentunya akan sangat kuat. Ditambah lagi dengan rangka baja ringan seperti ini akan lebih memberikan kekuatan ya, keamanan lah dalam hal ketika terjadi kecelakaan. Kemudian kita juga bekerjasama dengan DJI, sehingga untuk unit navigasinya maupun unit sensor terbangnya kita menggunakan sensor DJI. Terus yang hal yang istimewa lainnya adalah baterainya. Jadi unit BB4 kita ini sudah dilengkapi dengan 4 unit baterai yang masing-masing baterainya berkapasitas 22.000 mAh. Jadi ketika unit ini terbang bersama lidar, dia mampu terbang selama kurang lebih 55 menit. Jadi sangat panjang durasi terbang itu jika kita bandingkan dengan unit-unit drone yang lain. Semisal katakan DJI sekarang memiliki unit drone yang cukup besar seperti halnya tipe Matrix 300 ataupun yang Matrix 600. Kalau kita bisa lihat di spesifikasinya, durasi terbang mereka hanya berkisar sekitar 25-30 menit ketika sama-sama membawa unit lidar. Nah, di BB4 kita ini dia mampu terbang hingga 50 menit karena dikarenakan kita bisa membawa baterai lebih besar. Kemudian kemampuan yang lain adalah unit BB4 kita bisa terbang maksimum hingga 5 km ketinggian terbangnya. Jadi sangat tinggi, dia bisa terbang sangat tinggi. Kemudian dengan kecepatan hingga 14 meter per second. Lalu kemudian juga dia memiliki wind resistant hingga level 6. Nah ini apa yang membuat BB4 kita ini tahan terhadap hembusan angin ya ketika di atas. Ketika di atas kan otomatis angin ini sangat mempengaruhi dari unit drone itu sendiri ya. Nah, teknologi yang kita sematkan di unit-unit propeller kita di setiap masing-masing propeller ini memungkinkan dia bisa mengadaptasi setiap ada angin yang menerpa unit drone itu sendiri. Jadi masing-masing propeller ini dia bisa menyesuaikan kecepatan putarannya ketika dia mendapatkan hantaman dari angin. Berarti arek 5 beli yang guru beli. Jadi itu yang menyebabkan BB4 ini bisa tahan wind resistant hingga level 6. Nanti Bapak bisa searching di Google apa sih maksudnya level 6 atau level 5, 4, 3, 2, 1. Di level 6 ini adalah salah satu kategori level tertinggi untuk drone dalam menghadapi hantaman dari angin. Level 6 ini salah satu yang sangat tinggi. Kemudian beratnya ketika take off maksimum dengan membawa lidar dan baterainya adalah 18 kg. Kemudian pertanyaannya adalah apakah BB4 ini juga bisa membawa unit lidar dengan branding lain? Misal Bapak Ibu sekalian hanya ingin menggunakan yang BB4 tapi lidarnya menggunakan lidar yang lama, misalnya sudah punya lidar yang lain. Nah, kita juga bisa pasangkan di BB4. Kuncinya kembali lagi ke mountingnya. Jadi asalkan kita bisa sesuaikan mountingnya, unit lidar apapun kita bisa pasangkan di BB4 ini. Oke, Pak Yoga, mungkin kita bisa break ke quiz dulu. Oh ya Pak Danang, silakan sebelum saya lakukan bisa di stop screen dulu ya, Mas. Oke, saya akan stop screen dulu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf, mungkin agak molor sedikit dari waktu. Seperti janji saya di awal tadi, kita akan share mengenai kuis dulu di, udah ada nih jawabannya. Ya, jadi tadi sudah kita sampaikan beberapa materi ya dari Pak Yoga, dan seperti janji saya, kita akan adakan kuis dulu.
untuk break kali ini, di mana hadiahnya adalah voucher GoPay, saldo GoPay yang nanti akan kita transfer langsung kepada Bapak dan Ibu yang tadi sudah register, terutama yang sudah registrasi, nomor teleponnya sudah tercatat, kita akan transferkan saldo GoPay-nya. Kemudian nanti untuk pengiriman topi dan juga masker akan kita kirimkan ke alamat Bapak Ibu kira-kira 1 minggu setelah event ini. Baik, sebelum mulai saya sampaikan dulu cara bermainnya. Kita kan sudah tadi saya sampaikan ada kolom chat ya, ada kolom chat yang di Zoom. Silakan tulis saja pilihannya A, B, atau C dari jawaban yang nanti akan kita sampaikan. Siapa yang paling cepat itu nanti akan mendapatkan hadiah langsung ya, berupa voucher GoPay, topi, dan juga masker dari CHC dan DataScript. Baik, sudah paham ya caranya Bapak dan Ibu, jadi silakan standby di kolom chat, tulis saja A, B, dan C-nya. Dan sampaikan, nanti kita panitia atau saya akan langsung menentukan siapa yang paling awal yang mendapatkan hadiah, dan keputusan panitia tidak bisa diganggu-gugat. Baik, silakan saya standby, saya akan sampaikan pertanyaan kuis pertama kita. Dari 3 pilihan di bawah ini, apa saja tipe CHC nav lidar yang bisa digunakan di atas kendaraan? Baik, silakan yang tadi memperhatikan. Ya, pilihannya adalah A, Alpha 3D, B, Alpha Uni 200, dan C, Alpha Uni 900. Silakan. Ya, baik, sudah ada pemenangnya. Yang kita yang kemenang adalah yang menjawab hurufnya ya, karena saya tadi bilang kita hanya menghitung berdasarkan alfabetnya. Yang paling awal adalah Bapak Ahmad Subur. Bapak Ahmad Subur ini menjawab betul A ya, yaitu Alpha 3D. Selamat buat Pak Ahmad Subur. Sekali lagi Pak Ahmad Subur, mohon nanti ikuti sampai akhir acara, kita akan sampaikan nomor telepon admin kami, atau Bapak bisa DM di akun Instagram, Facebook kita, yang tadi sudah saya sampaikan di awal, yaitu Instagramnya searching aja DataScript Surveying, atau Facebooknya DataScript Surveying, silakan ketik pesan di situ, saya Pak Ahmad Subur, saya memenangkan kuis DataScript, nanti kami akan kontak Bapak di sana. Baik, selamat buat Pak Ahmad Subur, sudah mendapatkan ya. Yang jawabannya benar adalah A, Alpha TD. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini agak gampang nih. Sebutkan kepanjangan dari lidar. Ya, kepanjangan dari lidar. Silakan untuk Bapak dan Ibu standby di kolom chat. Nanti saya akan lihat siapa yang paling cepat. Cukup A, B, dan C-nya saja. Baik, A, light detection and ranging. Kemudian B, laser and distance, dan C, laser system. Wah, langsung sudah banyak nih. Baik. Yang benar ini agak susah juga nih, ternyata banyak sekali yang waktunya bersamaan. Saya memilih Inayah Nabilah ya, Inayah Nabilah. Selamat Inayah Nabilah, berhasil mendapatkan hadiah dari CHC. Sekali lagi, mohon berkenan untuk nanti mengisi atau DM, atau nanti di akhir acara silakan untuk mencatat nomor telepon dari admin kami. Nanti akan kita proses hadiahnya. Baik, saya ada satu lagi kuis. Mohon standby lagi. Ada 3 pertanyaan. Satu lagi. Nah, sebutkan 3 tipe alat UAV lidar CHC. Sebutkan 3 tipe UAV lidar CHC ya. Silakan standby. Ya. Sebutkan tipe alat UAV lidar CHC. Waduh, cepat sekali. Ya, yang betul adalah C ya. Yang betul adalah C. Yaitu CHC BB4. Baik, yang tadi saya lihat ini agak bersamaan, tapi yang di komputer saya yang lebih cepat pertama menjawab adalah Anita Fatmawati ya. Anita Fatmawati. Selamat buat Bu Anita Fatmawati sebagai pemenang kuis yang ketiga di hari ini.
Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon jangan meninggalkan ruang dulu karena kita masih ada lagi 3 pertanyaan kuis lagi. Dan masih ada 3 pertanyaan kuis lagi. Saya akan kembalikan ke Pak Arief Yoga untuk memberikan penutup dan kesimpulannya. Silakan Pak Yoga. Baik Pak Danang. Jadi mungkin saya akan lanjutkan sedikit lagi terkait dengan presentasi yang tadi ya. Saya akan coba lanjutkan sedikit lagi. Dan tadi selamat untuk para pemenang. Alhamdulillah sih tadi ternyata nyangkut juga ya apa yang saya sampaikan tadi ya. Alhamdulillah. Semoga sih bermanfaat. Dan saya lihat juga tadi pesertanya ternyata banyak juga ya, karena kemarin Pak Danang info ke saya peserta kita sekitar 60-70 orang. Dan alhamdulillah hari ini mencapai hampir 160-an orang ya bisa bergabung di hari ini. Dan ya saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini membawakan manfaat ataupun sedikit informasi lah untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir di pagi hari ini. Oke Pak Danang, saya akan coba lanjutkan di sisa-sisa slide terakhir. Jadi tadi setelah kita break sebentar supaya tidak jenuh ya dengan materi yang saya sampaikan, sehingga kelanjutannya adalah aplikasi apa yang kita bisa terapkan menggunakan teknologi LiDAR plus UAV-nya. Nah tentunya ini sangat beragam juga seperti halnya kalau kita menggunakan LiDAR di mobil maupun di backpack. Hampir mirip dengan yang sebelumnya itu seperti cadastral mapping dan lain sebagainya. Tentunya ini sangat mudah kita terapkan kalau kita memiliki perangai atau wahana seperti halnya UAV ini ditambah dengan LiDAR-nya, sehingga kita bisa menyebutnya faster survey untuk area yang luas. Artinya area yang luasannya berkisar di atas bahkan even 1000 hektar pun kita bisa selesaikan itu hanya dalam hitungan jam kalau kita menggunakan UAV plus LiDAR ini, Bapak sekalian. Jadi kalau misal dulu kita menggunakan metode yang konvensional, menggunakan GNSS, kita menggunakan total session, kita mungkin butuh menyelesaikan itu mungkin berhari-hari atau bahkan mungkin mingguan gitu kan. Nah sekarang dengan teknologi UAV atau LiDAR ini, luasan ribuan hektar pun kita bisa libas itu hanya dalam waktu hitungan jam lah pokoknya. Jadi asalkan tidak hujan saja sih sebenarnya kuncinya. Jadi kalau asalkan tidak hujan, otomatis semua project itu kita bisa libas hanya dalam waktu hitungan jam. Jadi artinya akan sangat efisien dan efektif dengan adanya support dari UAV dan LiDAR ini. Kemudian untuk penghitungan volume, urban mapping dan lain sebagainya itu tentunya akan sangat tercover dengan mudah lah dengan teknologi ini. Begitu juga dengan construction ya, seperti halnya gedung di perkotaan tadi, sebenarnya metodenya selain dengan menggunakan mobil tadi, kita juga bisa menggunakan wahana seperti UAV ini. Jadi misal nih kita ingin gedung kita lengkap hingga di atas, maksudnya rooftop-nya gedung itu kita juga bisa rekam. Tentunya kita memerlukan adanya UAV ini, karena kalau dari mobil kemungkinan besar yang terekam hanya di bibir-bibir rooftop-nya, tapi di rooftop-nya itu sendiri misal ada antenanya, rooftop-nya ada kafenya, rooftop-nya ada terasnya dan lain sebagainya, mungkin tidak akan terekam oleh LiDAR yang kita bawa menggunakan mobil, tapi kita menggunakan wahana seperti halnya UAV ini yang bisa terbang di atas gedung tersebut. Kemudian juga untuk aset collection sama seperti halnya tadi, misal kita berbicara mengenai aset-aset seperti instalasi kabel, pipa gas maupun pipa yang lain dan lain sebagainya, itu kita bisa maintenance dengan sangat mudah ketika kita memiliki sebuah model 3 dimensinya atau model digitalnya, di mana model digital tersebut kita dapatkan dengan peralatan seperti UAV dan LiDAR ini. Inspection, nah kita bisa juga kita lakukan inspeksi terkait dengan aset-aset yang kita miliki ya dengan LiDAR ini. Tentunya ini kita bisa lakukan semuanya lah dengan teknologi ini. Nah ini salah satu contoh hasil pengukuran LiDAR menggunakan UAV, dan ini memang tidak ada suaranya, jadi nanti jangan bingung, ini memang tidak ada suaranya. Jadi ini salah satu rekaman data hasil perekaman LiDAR menggunakan UAV. Jadi ini kita bisa dapatkan pesan bahwa di sini dengan area se-ekstrim seperti ini, bayangkan kalau teknologi LiDAR ini tidak ada ya. Misal di beberapa tahun yang lalu kita belum mengenal LiDAR ya. Gimana caranya kita bisa melakukan pemetaan atau pengambilan data di area seperti ini, di mana
ada tebing-tebing yang tinggi kanan kiri dan sangat berbahaya ya, artinya sangat rawan longsor dan sebagainya. Nah, dengan adanya LiDAR ini, dengan UAV-nya pun lengkap dengan UAV-nya, kita bisa melakukan scanning atau kita bisa melakukan pengambilan data di area se-ekstrim seperti ini dengan sangat mudah, dengan minim resiko juga. Nah, sekarang dengan adanya UAV dan LiDAR ini, kalau kita bandingkan dengan airborne yang sebelumnya kalau kita tarik kembali di beberapa tahun yang lalu, seperti saya sempat sampaikan juga bahwa sebelumnya orang itu masih menggunakan airborne atau unit pesawat untuk membawa sebuah unit LiDAR, di mana karena unit LiDAR tersebut dimensinya sangat besar dan berat. Nah, apa bedanya dengan UAV dan airborne dengan mobile ya, maksudnya untuk yang mobil kita bisa lihat perbedaannya tentunya ya beberapa objek yang kita rekam tentunya akan berbeda di semisal gedung tinggi. Kalau kita menggunakan mobil tentunya tadi yang saya bilang di rooftopnya tidak akan terekam, tapi menggunakan UAV kita bisa rekam apapun yang di atas rooftop tersebut. Kemudian dibandingkan dengan topografi dengan menggunakan fotogrametri biasa, seperti halnya sebelum teknologi LiDAR ini mulai terkenal, orang masih menggunakan UAV dengan unit kamera biasa. Jadi kita sebutnya itu fotogrametri. Nah, jika dibandingkan dengan fotogrametri, tentunya yang pertama adalah dia tidak perlu tidak perlu adanya lighting yang cukup. Artinya kita malam hari pun sebenarnya LiDAR ini kita bisa gunakan untuk bisa merekam objek. Nah, bedanya kalau dengan foto, otomatis kita perlu cahaya kan. Jadi artinya kita melakukan pemotretan fotogrametri itu paling nggak harus di situasi pagi ataupun siang. Jadi ketika cahayanya masih sangat cukup, kita bisa melakukan survei fotogrametri. Nah, dengan LiDAR ini kita tidak perlu lagi tergantung dengan kondisi seperti itu. Jadi artinya malam hari pun, misal kita urgent, kita harus melakukan scanning, kita bisa dengan teknologi LiDAR ini. Kemudian dengan adanya awan dan lain sebagainya, seperti halnya yang terjadi di beberapa surveyor airborne LiDAR itu kan salah satu kendalanya adalah awan. Jadi ketika hari nggak hujan, ternyata awan. Nah, itu juga dia nggak bisa ngukur juga, dia nggak bisa terbang juga, padahal terlanjur sudah sewa pesawat yang cukup mahal dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya LiDAR ini, awan itu tidak lagi menjadi kendala. Kemudian otomatis dari segi datanya pun juga kita lebih bagus dalam hal begini. Logikanya adalah ketika kita lebih dekat dengan objeknya, artinya kan UAV ini terbangnya lebih rendah dibandingkan dengan unit airborne. Airborne itu terbangnya kalau tidak salah di atas 800 meteran lah, sekitar 1000 atau 1200, 1300. Nah, dibandingkan dengan UAV yang terbangnya mungkin rata-rata hanya sekitar 200 meter, 300 meter, otomatis hasil dari akurasi datanya pun bisa jadi lebih baik, karena kan dia lebih dekat dengan objek yang akan kita ukur. Secara analog saja ya, analoginya kan seperti itu kira-kira. Jadi data LiDAR yang kita akan hasilkan tentunya akan lebih baik dibandingkan dengan airborne. Nah, di sini ada statement yang menyebutkan bahwa kita tidak perlu GCP lagi seperti halnya kita fotogrametri. Namun bukan berarti berarti kita tidak pakai GCP sama sekali. Ya tergantung. Kalau semisal hasil data yang kita dapatkan tanpa GCP tadi dirasa masih kurang, tentunya kita akan memerlukan sebuah GCP. Ini dalam hal positioning-nya ya, navigasinya. Jadi kalau kita memerlukan hasil ukuran koordinatnya yang lebih akurat, tentunya kita akan masih memerlukan adanya GCP di area. Nah, berikutnya ini materi terakhir, materi tambahan bonus dari saya. Jadi kalau kita tadi sudah membahas beberapa tipe line up LiDAR CHC yang kita sebut kategorinya mini LiDAR, sekarang saya akan tampilkan ini lebih mini lagi gitu loh. Jadi kalau zaman dulu ada kabel USB, terus muncul mini USB, habis itu muncul micro USB. Nah, sama. Kalau tadi kita sebut mini LiDAR, sekarang kita punya namanya mungkin micro LiDAR, karena ini ukurannya lebih kecil lagi dibandingkan dengan seri-seri yang sebelumnya tadi. Bahkan even dibandingkan dengan Alpha Uni 300, kalau masih ingat tadi ya, Alpha Uni 300 itu kan line up yang paling kecil ya. Nah, ini sekarang lebih kecil lagi. Alpha Uni 200, ada Alpha Air 450, ini lebih kecil lagi secara dimensi. Tapi penggunanya sama, wahana yang kita gunakan juga sama. Ini juga bisa dipasangkan di UAV, di backpack maupun di mobil. Tapi tentunya spesifikasinya juga berbeda.
Nah, ini tampilan sekilasnya. Jadi ini produk baru yang akan kita launching di tahun ini. Insya Allah sih mungkin bulan depan. Jadi ini tambahan materi, bonus dari saya. Nah, penggunanya juga sama. Tadi saya bilang ini bisa dipasangkan di UAV, di backpack, maupun di mobil. Nah, pertanyaannya apakah kita harus menggunakan unit drone BB4 kita? Jawabannya tidak. Jadi semisal ada budget yang mungkin cukup terbatas dan mungkin untuk BB4 masih belum tercover, kita bisa menggunakan opsi lain seperti halnya DJI Matrix 300 maupun yang Matrix 600. Nah, ini salah satu contoh pemasangan unit LiDAR kita AA Alpha Air 450 di unit Matrix 300. Ini Matrix 300 ya, sekalian kalau yang sudah familiar dengan DJI. Nah, kita bisa pasangkan dengan sangat mudah karena dockingnya ini memang dia sangat mudah di customize. Jadi unit LiDAR kita tinggal kita pasangkan salah satu ininya, dockingnya, mountingnya, tinggal kita hubungkan dengan mounting di DJI. Jadi penggunanya sangat fleksibel, jadi tidak harus kita menggunakan unit BB4 kita, tapi kita juga bisa menggunakan unit drone dari brand lain seperti DJI. Nah, ini untuk gambaran saja, ketika kita menggunakan DJI Matrix 300-600, ini jangkauan kita kira-kira seperti ini. Jadi dalam waktu sekitar 30 menit kita bisa mendapatkan area sejauh 5 km dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini beberapa summary ya, penggunaan LiDAR itu sendiri di beberapa platform yang berbeda, seperti halnya di mobil, seperti ini. Di kereta kita juga bisa pasangkan, jadi jangan bilang yang butuh LiDAR itu cuman kita aja ya, kita orang-orang surveyor aja ya, ternyata di perkereta apian itu juga membutuhkan LiDAR karena mereka perlu melakukan yang namanya inspeksi relnya, rel kereta api itu. Mereka perlu melakukan inspeksi. Nah, salah satu metode yang kita bisa gunakan adalah metode dengan menggunakan LiDAR ini. Jadi tentunya LiDAR ini kita pasangkan di keretanya. Nah, ini kita pasangkan di UAV seperti tadi yang kita bahas dari awal, backpack. Terus kita bisa pasangkan di kapal. Terus kemudian terakhir kita bisa pasangkan di unit drone air atau USV. Nah, baik, jadi ini kita sudah mulai masuk di akhir slide kita. Nah, sebagai penutupnya adalah CIC Nav apakah hanya memprovide hardware? Nah, jawabannya tidak. CIC Nav juga memprovide solusinya berupa software. Jadi, ketika kita menawarkan satu paket hardware, juga akan dilengkapi dengan paket softwarenya. Nah, softwarenya ini mulai dari data akuisisi, processing, hingga ekstraknya. Ekstraknya mau kita buat dalam model apa, sesuai kebutuhan, nah kita bisa mengakomodir. Jadi kita ada beberapa tipe software. Yang pertama adalah co-capture, kita menyebutnya. Co-capture ini terkait dengan data akuisisi, jadi artinya mission planning, dan lain sebagainya, kita bisa lakukan di software ini. Ini software yang kita akan install di tablet, seperti kalau Bapak Ibu ingat tadi di video di awal presentasi yang saya tampilkan, surveyornya mereka menggunakan tablet dan terinstall software co-capture ini. Ini kita bisa lakukan beberapa mission planning sebelum kita melakukan scanning. Kemudian setelah kita melakukan scanning, kita bisa ambil datanya, kita bisa download datanya, dan kita lakukan processing secara standar, secara sederhana, kita menggunakan software namanya Copre. Atau kita juga bisa menggunakan software third party atau dari brand lain yang kita kerjasama, yaitu Novatel Inertial Explorer atau Novatel IE. Nah, setelah kita melakukan processing ini, kita bisa ekstrak hasil processing yang tersebut dalam berbagai macam format. Nah, itu nanti kita akan menggunakan software yang namanya coprocess ataupun software dari third party juga. Software third party-nya kita ada mereknya adalah Orbit GT. Nah, ini kita bisa gunakan dua software ini. Kita bisa pilih salah satu. Nah, jadi kesimpulannya adalah CIC Nav ini dia menghadirkan sebuah solusi yang lengkap, mulai dari hardware-nya itu sendiri hingga ke software-nya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian materi hari ini yang bisa saya share terkait dengan teknologi LiDAR. Saya berharap ada manfaat walaupun sedikit untuk Bapak Ibu sekalian, sehingga ke depannya misal kita ada kesempatan lagi, mungkin akan saya share lagi di beberapa line up produk CIC yang lain, tentunya melalui PT Datascript sebagai distributor kami. Jadi waktu dan tempat saya akan kembalikan ke Pak Danang sebagai moderator. Dengan saya
presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoga atas sharingnya. Baik. Sebelum kita masuk ke kuis lagi, kita masih ada 5 menit. Saya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita Pak Yoga. Mungkin bisa kita jawab dulu. Pertama dari Pak Tony Abdullah. Beliau menanyakan apakah aplikasi dari CHC ini bisa ditransfer ke data GIS. Jika iya, apa formatnya yang bisa digunakan atau digunakan di CHC ini ya untuk ditransfer ke format GIS. Mungkin Pak Yoga bisa sharing dulu. Baik. Jadi kalau data standar yang dari CHC-nya itu sendiri, rupanya formatnya agak lebih keras lagi Pak suaranya Pak. Oh iya. Tadi sudah kencang tadi. Oh iya. Maaf, mungkin karena saya menggunakan masker, jadi suaranya jadi kayak tertahan gitu ya. Jadi untuk format standar dari CHC Nav ini, outputnya berupa .las. Jadi, ada yang beli bensin. iya, jadi saya ulangi. Jadi formatnya standar .las untuk data point cloud dari CHC Nav. Nah, kemudian nanti di software tadi, software CoPre tadi, kita akan bisa melakukan namanya exporting, Mbak. Jadi nanti kita ekspor ke berbagai macam format yang Bapak inginkan. Nanti lebih lengkapnya nanti akan saya share spesifikasi dari softwarenya. Mungkin kira-kira begitu Pak Danang. Baik, terima kasih Pak Yoga. Kemudian satu lagi pertanyaan dari Pak Septa Erik. Hasil penemukan lidar dengan wahana yang bergerak apakah perlu dikoreksi atau sudah terkoreksi secara otomatis oleh sensor AMU? Iya, betul Pak Erik. Jadi salah satu fungsi dari AMU yang kita pasangkan di unit lidar kami ini adalah dia akan membantu koreksi dari data yang kita tangkap menggunakan unit lidar ini, sehingga walaupun unit lidar ini bergerak dengan kecepatan tertentu dan arah tertentu, semua data yang terekam akan terkoreksi secara otomatis dengan AMU ini. Begitu, Pak Danang. Baik, terima kasih Pak Yoga atas jawabannya, dan saya juga ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu atas atensi dan pertanyaannya. Mohon maaf saya tidak bisa bacakan seluruh pertanyaan karena waktu. Saya kembali ke kuis ya, jadi kita masih ada beberapa kuis yang kita akan berikan. Baik, sekali lagi kami mohon partisipasi Bapak Ibu untuk bisa ikut di kuis kali ini. Caranya seperti tadi sebelumnya, cuman ini ternyata untuk memudahkan kami, izin nanti menjawab A dan kemudian dituliskan juga jawabannya. Jadi untuk memudahkan kita dalam melihat waktunya juga ya. Baik, langsung saja. Maaf. Apa tipe Alpha Unilidar dari CHC Nav yang mampu menangkap jarak hingga 1.300 meter? Ya, jawabannya adalah B ya Pak, yaitu Alpha Uni 1.300, betul. Baik, ya sekali lagi terima kasih yang sudah mengetik dengan cepat dan disertai dengan jawabannya. Selamat. Iya. Untuk kali ini terima kasih yang sudah mengusip jawabannya, dan pemenangnya adalah Pak Dwi Herwandono. Selamat Pak Dwi Herwandono, nanti akan dihubungi oleh admin kami, akan di-message oleh admin kami untuk minta kontak Bapak Dwi Herwandono. Selamat. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, tadi mungkin jika mengikuti secara detail, kira-kira mungkin Bapak Ibu bisa menjawab nih ya. Di mana lokasi kota pusat R&D dari CHC Nav? A di Shanghai, B di Beijing, atau C di Wuhan? R&D-nya ya. Oke. Oke. Nah, Pak Yoga, jawabannya apa nih Pak Yoga? Kalau R&D ada di Wuhan. Waduh, ternyata tidak ada yang menjawab dengan benar nih. Ya, R&D-nya ada di Wuhan, tapi untuk headquarter-nya ada di Shanghai. Sayang sekali belum ada yang menjawab dengan benar. Oke, akhirnya ada yang menjawab juga ini Pak Roni Yeri. Ya, Pak Roni Yeri selamat mendapatkan jawaban yang betul, C, Wuhan ya. Selamat Anda, Pak Roni Yeri, selamat. Nanti kita akan dihubungi oleh tim admin kita, akan kontak Bapak di DM atau di chatnya Zoom. Nanti mohon Bapak reply dengan nomor telepon untuk kita bisa hubungi Pak Roni Yeri. Selamat. Satu lagi terakhir,
Nah, ada satu pertanyaan lagi nih yang bisa kita. Nah, jika tadi memperhatikan juga dalam slide, itu berapa kemampuan penyimpanan data dari Alpha Uni 300. Nah, jika tadi memperhatikan slide, itu ada ya, berapa kapasitasnya. Baik, A 28 GB, B 32 GB, dan C 60 GB. Jawaban yang benarnya apa nih Pak Yoga? C ya, 64 GB ya. Ya, baik. Oh, sudah ada nih, sudah ada pemenangnya. Baik, Pak Rah. Saya tidak lihat tadi, cuman ini. Ya, ini cukup sulit juga karena cepat sekali. Ya, jawabannya C ya, 64 GB. Ya. Ini adalah size terbesar dari yang bisa disimpan oleh Alpha Uni 300. Sebenarnya tadi saya sudah menemukan jawabannya nih, cuman teksnya tergeser. Baik, yang menang adalah yang menjawab C dan juga menyebutkan ininya ya, menyebutkan jawabannya. Baik, pemenangnya adalah dari Mas Adimas Miftahul ya. Maaf, Dimas Miftahul. C 64 GB. Baik, sekali lagi kami mohon maaf keputusan panitia untuk menentukan pemenang. Selamat Pak Adimas Miftahul, nanti akan dicat di kolom chat oleh admin untuk nanti mohon disampaikan nomor teleponnya. Dan kami harapkan semuanya sudah menginstal aplikasi GoPay ya. Jadi ada voucher GoPay, saldo GoPay mungkin bisa digunakan untuk beli makan siang di siang hari ini. Baik, sebelum kami tutup di event kali ini, kami sampaikan sekali lagi jika Bapak Ibu membutuhkan informasi atau mungkin ada slide yang ingin diminta, silakan nanti menghubungi tim admin kami dengan Pak Musmukandar. Nomor HP-nya silakan dicatat di 0822 2688 di 2350. Bisa di WhatsApp atau silakan juga DM di akun Instagram kita di @datascriptsurveying atau di Facebook di Datascript Surveying. Kami sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak. Mungkin Pak Yoga ada closing statement yang ingin disampaikan ke para peserta di pagi hari ini. Ya, baik Pak Danang. Untuk closing statement hari ini, bagaimana cara kita menikmati teknologi itu adalah kita nikmati dengan hati yang terbuka. Jadi artinya semua perkembangan teknologi itu mudah dipelajari. Jadi jangan sampai kita merasa, wah teknologi baru, wah belajar lagi susah nih. Jadi teknologi baru itu sebenarnya semakin mudah. Jadi jangan takut untuk belajar teknologi yang baru. Itu Pak Danang. Baik, terima kasih Pak Yoga. Kami dari PT Datascript mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Dan semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 kali ini. Dan tetap bisa produktif. Sekali lagi kami Datascript akan terus memberikan sharing informasi. Kali ini kita ambil topik mengenai LIDAR dengan aplikasi CHC, di mana tadi sekilas kita bisa lihat ya bahwa LIDAR ini yang selama ini kita kenal mungkin ada yang airborne atau yang di terrestris, tapi ternyata saat ini sudah ada yang di backpack juga, dan aplikasinya juga sudah bisa ditaruh di drone sekalipun, sehingga sebenarnya hampir segala lini data itu sudah bisa kita gunakan dengan memanfaatkan LIDAR. Dan CHC NAV sebagai salah satu produsen terkemuka penyedia alat survei, seperti saya sampaikan, kita sudah menyuplai lebih dari 1000 RTK GNSS. Nah, ini menjadi pelengkap ya, karena kita tahu RTK GNSS saat ini digunakan banyak di beberapa aplikasi, misalnya di pertanahan untuk pengukuran bidang tanah. Sekarang akan semakin lengkap datanya jika diimbangkan juga dengan informasi data LIDAR, di mana CHC juga sudah melengkapi solusi tersebut. Kami Datascript berkomitmen untuk terus melayani produk CHC NAV. Jadi jika ada informasi mungkin ingin paparan lebih detail atau mungkin ingin membutuhkan penjelasan produk atau penjelasan informasi mengenai LIDAR ini secara lebih detail, mungkin ke tim Bapak Ibu atau mungkin ke kantor secara lebih detail, silahkan tadi bisa hubungi atau DM di akun sosial media kita atau bisa kontak ke Pak Musmukandar. Nanti kami akan coba fasilitasi gitu. Baik, saya rasa itu. Kami sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan teknis. Video ini akan kita record dan nanti akan kita share juga di YouTube kita di Datascript Survey. Silahkan subscribe dan follow juga YouTube kita. Nanti Bapak Ibu mungkin ada rekan yang tidak bisa hadir di kesempatan pagi hari ini, silahkan juga bisa sampaikan di atau melihat di akun YouTube kita.
Baik, saya Danang Kurniawan mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.